Apa kabar? Saya Lee Han Yong, melayani di Asia United Theological University. Minggu lalu, melalui pemberontakan dan perlawanan Miriam dan Yosua yang dipicu oleh kecemburuan terhadap Musa, kita telah melihat betapa menakutkannya kecemburuan dan keluhan itu, dan betapa itu adalah sebuah dosa di mata Allah. Hari ini, sebagai lanjutan minggu lalu, kita akan membahas tentang sungut-sungut dan pemberontakan terhadap Musa yang dimulai oleh Korah dan kelompoknya. Di sini kita lihat, sungut-sungut itu pertama kali dimulai oleh orang-orang asing yang bercampur dengan bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ke para pemimpin, kemudian meluas ke para pemimpin rohani. Pertama kita baca dari pasal 16 ayat 1. Lihat ayat 1-3. Korah bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi. Selanjutnya Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, keturunan Ruben. Selanjutnya On bin Pelet yang mengajak orang-orang. Lalu para kepala suku yang terkenal, yang terpilih dari antara semua keturunan Israel, beserta 250 orang Israel lainnya, bersatu untuk melawan Musa. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka." Peristiwa ini dikenal sebagai yang terbesar, yang paling fatal di antara seluruh pemberontakan yang terjadi dalam kitab Bilangan. Orang-orang yang selama ini mengeluh, bersungut-sungut dan memfitnah adalah bangsa Israel, orang-orang asing, Miriam dan juga Harun. Tetapi ada dua kejadian yang menjadi puncak dan memperburuk sungut-sungut serta ketidaktaatan bangsa Israel ini. Pertama, dicatat bahwa yang paling fatal adalah kisah tentang 12 pengintai perwakilan suku-suku Israel. Dan yang kedua adalah pemberontakan Korah yang seharusnya berada di barisan paling depan dalam rombongan bersama Datan dan Abiram dari suku Ruben serta 250 orang kepala suku lainnya yang sangat berpengaruh. Kita perhatikan dari pasal 11 sampai 14 yang menjadi penyebab dari puncak kemurtatan bangsa Israel adalah kejatuhan dan pemberontakan, yaitu kisah tentang 12 pengintai ini. Mereka adalah 12 orang pemimpin yang mewakili Israel. Dan kita harus fokus pada fakta bahwa mereka adalah keturunan Lewi. Mereka adalah imam. Di antara mereka ada Korah yang namanya sudah terkenal. Dan Ruben adalah anak laki-laki sulung, mewakili para anak laki-laki sulung. Lalu, karena dikatakan kepala suku yang terkenal, kita bisa mengerti bahwa mereka sangat berpengaruh dalam Alkitab. Bisa dikatakan, orang-orang yang paling berpengaruh, para pemimpin Israel pada waktu itu bersatu dan dikerahkan untuk melawan Musa. Mungkin tidak hanya generasi pertama atau kedua maupun ketiga, tetapi semua bangsa Israel, semua pemimpin. Pertama, mari kita lihat tentang pengintaian di Kanaan dan pengembaraan di padang gurun. Sebenarnya ini yang keempat, kisah sungut-sungut yang keempat, tertulis di pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 45. Kita lihat di sini, Kaleb menenangkan rakyat di depan Musa dan berkata, "Kita akan segera naik dan menduduki tanah itu." Namun yang lain justru kesal dan berteriak sambil memukuli dadanya, "Lebih baik kita mati di sini." Kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Betapa negatifnya berita yang dibawa para pengintai itu. Saat mereka kembali, kita semua akan mati di sini. Kita semua seperti belalang. Saudara-saudara, kisah para pengintai Kanaan ini adalah kisah yang tercatat sebagai peristiwa penting tentang generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun gagal masuk ke Kanaan karena bersungut-sungut. Inilah ayatnya. Saudara-saudara, selama itu ada banyak yang terjadi.
Di dalam kisah pengintai inilah terdapat tentang pernyataan Allah bahwa generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir akan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Dan mereka semua akan mati di sana karena laporan dari para pengintai. Betapa ini adalah tragedi besar dalam sejarah Israel, sejarah tentang suatu tragedi. Bilangan dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar pengintai yang mewakili setiap suku ini memberontak terhadap perjanjian Allah tentang tanah Kanaan dan juga kepada Musa yang adalah perantara mereka dengan Allah. Kenapa mereka begitu? Karena apa yang mereka alami dan apa yang terlihat oleh mata mereka, serta situasi yang sulit di padang gurun membuat mereka tidak percaya kepada firman Allah bahwa mereka akan mendapatkan tanah perjanjian itu. Di sini ada 2 poin. Yang satu adalah pengalaman dan kenyataan di depan mata mereka, satunya lagi firman Tuhan yang walaupun tidak terlihat tapi sudah dijanjikan. Sebenarnya iman kita ini selalu berada di bawah ketegangan konflik di antara kedua poin itu. Karena inilah mereka menerima penghakiman yang membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya, hingga akhirnya musnah. Walaupun begitu, bangsa Israel tetap mengedepankan kehendak mereka. Kalau dilihat di ayat 39, ayat 45, meskipun Allah sudah berkata, "Kamu akan mengembara dan mati," mereka masih saja mengedepankan kehendak mereka dan mencoba menguasai daerah pegunungan Amalek. Namun mereka justru mengalami kegagalan yang lebih besar dan harus menghadapi tragedi. Sebenarnya ada pesan yang sangat penting bagi kita dari kisah ini. Iman dan kehidupan kita harus sepenuhnya berdasarkan pada janji-janji firman. Tidak mudah ya? Walaupun saya seorang pendeta dan teolog yang mengajar di STT, kenyataannya sangat tidak mudah untuk menyandarkan iman kita ini hanya kepada firman Tuhan. Karena keimanan tidaklah bersumber dari apa yang terlihat, dari pengalaman atau lingkungan. Pada mulanya ada kenyataan, tidak ada tercatat yang seperti ini. Tidak ada tercatat, semuanya dapat dilihat mata. Dalam Alkitab, pada awal mulanya ada firman. Lalu lewat Alkitab itu, semuanya mulai terlihat. Segala sesuatu diciptakan oleh karena firman. Tercatat seperti itu. Apa yang harus kita percayai? Kita harus percaya pada janji. Kita harus percaya pada janji Allah. Di antara ke-12 pemimpin suku Israel, Yosua dan Kaleb tetap percaya pada firman Allah dan memandang tanah perjanjian itu. Sedangkan 10 orang lainnya memandang hal itu dengan mata dunia. Saudara, bagaimana cara kita memandang dunia ini sangatlah penting. Di sini bisa dilihat, ada laporan dari Yosua dan Kaleb. Ada juga laporan dari 10 perwakilan suku lainnya. Jika kita lihat isi laporannya, pertama ada hal-hal yang sangat mirip dari isinya. Yosua dan Kaleb berkata, ada susu dan madu yang mengalir dan tanah yang baik, dan ada orang-orang kuat dan raksasa hidup di sana. 10 orang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang tinggal di tanah itu sangat kuat, dan tanah itu sangat baik untuk penduduk, ditinggali oleh keturunan Nefrim dan para raksasa. Tetapi apanya yang berbeda? Kesimpulannya. Benar kan? Kesimpulan apakah yang diberikan Yosua dan Kaleb? Tetapi mereka adalah makanan kita. Kenapa? Karena mereka melihat ke tanah itu dengan lensa janji Allah. Tetapi apakah yang dikatakan 10 orang ini? Kita seperti belalang jika dibandingkan dengan mereka. Belalang di telapak tangan. Lalu mereka mulai bersungut-sungut, mengeluh, dan frustasi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani padang gurun kehidupan ini, saat kita melihat sesuatu yang seperti tanah Kanaan, kita bisa frustasi. Kita tidak mampu menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Di saat itu, kita harus bisa memandangi tanah itu dengan tetap memegang janji firman Allah. Melalui firman Allah, kita harus terus berpikir, menyadari, dan mengenali apakah yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Kalau kita adalah Yesus, bagaimana kita harus bertindak? Betapa fatalnya hal ini. Kita lihat akibat keluhan 10 pengintai ini. Pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun menjadi sia-sia, hingga akhirnya menghadapi kematian.
padahal tanah Kanaan sudah ada di depan mata. Seperti inilah Allah meratapi ketidaktaatan mereka. Pasal 14 ayat 11, ayat 22, ayat 23. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Betapa sedihnya suara ratapan dan penghakiman Allah ini. Kita harus mampu memegang janji Allah dan memandang dunia dengan lensa firman, lensa perjanjian dengan Allah. Yang kedua adalah pemberontakan Korah. Dari semua pemberontakan yang tercatat di bilangan, peristiwa dengan orang meninggal terbanyak, sehingga seluruh perkemahan, seluruh bangsa Israel menjadi najis, adalah peristiwa pemberontakan Korah. Betapa seriusnya hal ini? Alasannya adalah, dalam peristiwa ini sungut-sungut terhadap Musa dan Harun telah meluas ke para pemimpin tertinggi, termasuk para imam. Yang bisa kita renungkan dari situ adalah, kalau kita membicarakan para imam di masa kini, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai imam Kristen, kita harus sadar di mana posisi kita. Kita bukanlah orang biasa. Kita semua adalah imam, keturunan Korah secara rohani, dan juga orang Lewi. Kita harus selalu sadar bahwa kesalahan kita bisa memberikan pengaruh negatif yang sangat besar. Iman yang penuh kesadaran, kita membutuhkan iman itu. Dari mana asal masalah ini? Di sini Korah tidak menyadari bahwa dia adalah seorang imam. Kedua, di manakah peristiwa ini terjadi? Bukan di luar perkemahan, bukan juga di sekitarnya. Peristiwa itu terjadi di dalam kemah suci, di tengahnya. Pertama, mari kita lihat pemberontakan dari para pemimpin yang kudus ini. Bukankah sungut-sungut di padang gurun ini bermula dari kelompok orang asing yang hidup bercampur di tengah bangsa Israel yang meluas ke para kepala suku? Nah, saat pengaruh sungut-sungut itu mencapai puncaknya, yang menjadi pemimpin dari pemberontakan itu tidak lain adalah anggota kelompok Musa dan Harun. Bisa dikatakan imam, keturunan Lewi, yaitu Korah. Karena hasutan Korah, ia mengajak anak sulung suku Ruben, Datan, dan Abiram, lalu mengumpulkan 250 kepala suku lainnya. Korah memberontak dengan alasan derajat Musa dan Harun sudah melampaui Allah dan mereka meninggikan diri di hadapan bangsa Israel. Tetapi kalau kita perhatikan, apa alasan internalnya? Sebenarnya lagi-lagi adalah kecemburuan, perebutan kekuasaan. Ada suatu buku bernama Midras yang berisi perkataan dari para rabi. Midras mengungkapkan alasan-alasan yang lebih rinci tentang pemberontakan Korah. Ada putra-putra Kehat, Kehat bin Lewi. Kehat memiliki beberapa putra, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Dia memiliki 4 orang putra. Musa dan Harun adalah putra Amram. Mereka adalah putra-putra dari anak sulung. Korah adalah putra dari Yizar, anak kedua. Jadi bagaimana hubungan Musa dan Korah? Mereka sepupu kan? Saudara sepupu. Musa adalah kakak sepupunya. Jadi, kakak sepupu Korah, Musa dan Harun berada di posisi pemimpin tertinggi. Dan Musa menunjuk adik sepupu Korah, putra dari Uziel, yaitu Elizaban, sebagai kepala suku. Jadi sekarang, Korah terjepit di tengah. Kakak-kakak sepupunya adalah pemimpin, dan adik sepupunya kepala suku. Jadi sepertinya Korah memiliki sedikit unek-unek karena hal ini. Seperti itulah dijelaskan di Midras. Di Alkitab dikatakan, Musa tidak dapat membenarkan sungut-sungut Korah ini. Kalian sepertinya sedang bersungut sekarang. Tidak demikian. Saudara, sebenarnya Korah ini orang yang seperti apa?
Sebagai keturunan Kehat, Korah dikhususkan di antara kaum Lewi. Jika kita membaca Bilangan pasal 4 ayat 15, pasal 16 ayat 9, ayat 10 dan seterusnya, karena dia telah dikhususkan, Korah adalah orang yang bisa masuk hingga ke bagian paling dalam kemah suci dan bertanggung jawab untuk memindahkan barang-barang suci yang ada di sana. Jadi betapa dia seharusnya bersyukur dan memuji Tuhan atas anugerahnya. Jadi sebenarnya, protes dari Korah dan kelompoknya sudah kelewat batas. Meskipun Musa dan Harun tidak lebih kudus dan sempurna daripada Korah, seperti Allah memilih Korah, Allah menjadikan Musa sebagai pemimpin tertinggi. Karena itulah ia menantang otoritas Musa dan Harun, sehingga ia merasa rumput tetangga terlihat lebih hijau, sehingga jabatan sucinya dianggap tidak berharga. Dia cemburu pada jabatan suci Musa dan akhirnya memberontak pada Allah. Sebenarnya, otoritas tertinggi hanya ada pada Allah. Kita hanyalah hamba yang bersyukur atas panggilan dan harus setia kepada Tuhan. Kita butuh kesadaran, siapakah saya? Imam yang berharga di mata Allah. Apa itu orang Kristen? Orang-orang melakukan pekerjaan kudus Allah, baik sedang minum, makan, bekerja, atau di dalam keluarga. Ada satu hal khusus yang harus kita ingat. Kita hanyalah hamba yang harus setia kepada Tuhan. Kita hanyalah hamba. Kita juga adalah imam yang harus melayani umat. Saat para imam dan pemimpin yang seharusnya melayani justru saling cemburu dan saling bersaing sehingga menyebabkan pemberontakan. Siapa yang paling menderita? Umat. Saudara, saat orang-orang Kristen tidak dapat memenuhi panggilan, orang-orang yang paling terluka adalah semua orang di dunia ini. Dan saat para pendeta tidak benar di hadapan Allah, yang paling merasa sulit dan terluka adalah para jemaat. Ketika para imam yang mengemban tugas kudus malah terhanyut dalam nafsu pribadi sehingga tidak dapat membimbing orang-orang ke tempat yang baik, justru membimbing mereka ke dalam pemberontakan. Inilah yang menyebabkan tragedi terbesar terjadi dalam sejarah komunitas padang gurun ini. Kita bisa melihat pemberontakan dimulai oleh Korah dan para pemimpin utama yang menyebar ke bangsa Israel. Saudara-saudara, sungut-sungut ketidakpuasan dan kebencian ini sifatnya menular. Karena sifatnya menular, jadi tidak akan pernah berhenti di diri sendiri. Oleh karena itu, Korah dan keluarganya, juga para pengikutnya, akhirnya ditelan oleh tanah yang retak dan jatuh dalam kebinasaan. Api Tuhan telah membinasakan mereka, dikisahkan seperti itu. Masalahnya adalah, meski telah melihat hal itu, bangsa Israel masih terus bersungut-sungut kepada Allah karena menghukum orang-orang Lewi. Sungguh, yang ingin disampaikan sejarah kepada kita, tadi di awal kita sudah bicarakan kesimpulannya. Pada kenyataannya, kita tidak belajar apapun dari sejarah. Meskipun telah berulang-ulang terjadi, bahkan di depan kematian sekalipun, mereka tetap saja tidak sadar akan dosa mereka. Saudara, jika saya ditanyai tentang keajaiban terbesar yang terjadi pada diri saya, itu adalah ketika saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Saya jadi tahu bahwa saya berdosa. Karena meski di depan penghakiman, bangsa Israel ini tetap tidak sadar dosa mereka. Kalau kita sadar bahwa kita berdosa dan bertobat, itu sama sekali bukan karena kehendak kita. Itu adalah kasih karunia Allah. Ketika kita bisa bertobat, itu adalah berkat bagi kita. Ketika saya berumur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya menerima Yesus, hal pertama yang saya sadari adalah saya adalah orang berdosa. Saya menangis dan berdoa sepanjang malam. Saya bangun pada waktu subuh dan sebelum pergi ke sekolah, saya pergi ke doa fajar. Saya mengucap syukur, lalu saya pergi ke sekolah. Itulah yang saya ingat. Saudara, penghakiman yang tadinya bisa berakhir di keluarga Korah, tapi karena kekeras-kepalaan bangsa Israel, akhirnya menyebar ke tengah-tengah mereka, sehingga menyebabkan kematian 14.700 orang. Meski sisanya bisa selamat berkat doa sang imam besar Harun. Namun tragedi yang seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Israel. Yang terakhir, di mana pemberontakan ini terjadi?
di kemah suci yang kudus. Saudara, itu bukanlah tempat najis yang penuh dengan dosa. Itu adalah kemah suci dalam gereja. Saudara, jika kita menguraikan peristiwa sungut-sungut dan kemurtatan selama ini, hampir semuanya terjadi di luar kemah suci atau luar perkemahan. Tetapi pemberontakan Korah ini terjadi di tengah kemah suci dan menyebar di dalamnya. Di dalam kemah suci seharusnya saling membangun, memberkati, dan mengasihi satu sama lain. Tetapi mereka justru saling cemburu dan memfitnah, sehingga banyak yang sekarat di dalamnya. Tempat untuk menyelamatkan orang justru menjadi tempat kematian. Jika saudara memperhatikan latar belakang dari kisah pemberontakan Korah dan Datan, semua terjadi di kemah pertemuan, kemah suci. Jadi Rabbi Milgrom yang mengomentari kitab Bilangan menceritakan kisah Bilangan dari pasal 16 ayat 1 sampai pasal 18 dengan judul Pengikisan dalam kemah suci, Enroachment on the Tabernacle. Dia memberikan judul pengikisan dalam kemah suci. Kelompok pemberontak ini membakar dupa dan pergi ke pintu kemah pertemuan menghadap Tuhan. Ya, di kemah suci, jadi di dalamnya. Kalau kita lihat di pasal 16 dari ayat 17-19, lalu mereka membakar dupa. Di tengah pembakaran dupa itu, mereka dimusnahkan oleh api Tuhan. Sangat menakutkan, bukan? Di tengah penebusan, di mana Allah hadir dan ada kasih karunia-Nya, mereka justru menerima penghakiman dari Allah. Dapat kita lihat, di tengah yang semua halnya seharusnya suci, justru terjadi hal yang paling najis. Allah merasa tidak nyaman. Jadi Allah menghancurkan dupa orang-orang yang terbakar itu, menumpuk dan menjadikannya monumen bagi keturunan Israel. Dan orang lain yang bukan keturunan Harun dilarang mendekat untuk membakar dupa di hadapan Allah. Dan dari sanalah tongkat Harun bertunas. Tongkat bertunas itu disimpan di depan tabut kesaksian. Otoritas dan peraturan rohani itu tidak untuk diperebutkan, melainkan bagian Allah. Itu berarti Allah mendelegasikan kepada setiap orang secara berdaulat. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa iri hati satu sama lain. Kepada semua orang, Allah sudah memberikan misinya masing-masing. Dan kita harus saling menghormati, saling membangun, dan bersama-sama melayani Allah. Saudara, ada banyak yang meninggal karena kecemburuan Korah ini. Sehingga Allah membuat perjanjian garam dengan orang Lewi yang selamat di kemah suci ini. Pasal 18, ayat 19, ayat 20 menceritakan tentang perjanjian garam. Di Timur Tengah kuno, garam sangatlah berharga dan tidak terhitung harganya. Jadi, di korban sajian yang diberikan untuk Allah selalu diberi garam. Baca Imamat pasal 2, ayat 13. Dan dalam penglihatan Yeskiel tentang bait suci, terlihat ladang garam bersama dengan kelimpahannya. Sebagai pengawet, garam juga melambangkan perjanjian Allah yang tidak berubah. Oleh karena itu, bagi suku Lewi, mereka memang tidak mendapat bagian tanah, tapi harus melakukan tugas menjadi terang dan garam yang berpusat pada kemah suci dan melayani Allah. Saudara, kita harus memulihkan dan membimbing dunia. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tapi kalau sebagai orang Kristen, kita saling iri hati dan cemburu, sehingga menyebabkan kemurtatan dan pemberontakan di dalam keluarga, gereja, ataupun komunitas, kita mungkin seperti sedang hidup di padang gurun. Tapi sebenarnya, kita sudah mati secara rohani. Saudara terkasih, di tempat yang paling kudus sekalipun, bisa saja ada hal yang paling najis. Berhati-hatilah. Kita harus terjaga, berdoa, dan sadar. Kita harus selalu berjaga-jaga dengan doa dan firman, sehingga kita dapat menyadari misi kudus yang diberikan kepada kita, yaitu menjadi kerajaan imam dan umat kudus Allah, yang menjadi terang dan garam bagi dunia, sebagai wujud perjanjian garam dengan Allah.
serta melayani umat Tuhan, gereja, dan keluarga. Terima kasih telah mengikuti program ini. Minggu depan, saya akan melanjutkan dengan kisah-kisah penuh harapan di padang gurun dari kitab Bilangan. Terima kasih.